Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah yang Tuhan terus berikan. Hari ini kita berjumpa lagi pada bagian kelima tentang senjata peperangan yang Tuhan berikan buat setiap kita orang percaya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 bagian B, ayatnya berkata pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita perhatikan, dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18, kita bisa melihat 7 senjata yang Allah berikan. 5 senjata adalah senjata perlindungan yang membawa perlindungan bagi kita. Maka kita bisa melihat bahwa senjata perlindungan itu berguna untuk mempertahankan serangan dari musuh, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Maka kita bisa melihat dari 7 senjata, maka hanya ada 1 senjata aktif yang bisa digunakan untuk mengadakan perlawanan. Maka kita bisa melihat ayat ini berkata pedang roh. Nah, pedang adalah senjata untuk melakukan perlawanan atau menyerang, atau digunakan untuk membela diri di dalam peperangan. Pedang adalah senjata yang penting di dalam peperangan, karena tidak mungkin dapat mengalahkan musuh tanpa adanya pedang atau tanpa adanya senjata yang aktif. Maka Paulus menggambarkan firman Allah dengan pedang roh. Sehingga kalau boleh saya katakan, pedang roh adalah sebuah metafora daripada firman Allah. Apa yang digunakan menjadi gambaran? Yaitu pedang dari pasukan Romawi waktu itu, yaitu senjata panjang, pedang bermata 2 dengan ketajaman di 2 sisinya, dengan panjang kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Alat ini berguna untuk menangkis setiap serangan yang ada, bahkan melakukan perlawanan untuk mengalahkan musuh. Maka pada bagian ini kita akan melihat apa sih manfaat atau kegunaan daripada firman Allah. Kita akan melihat pada bagian yang pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian: segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di ayat ini dengan jelas Paulus berkata kepada Timotius bahwa firman Tuhan memiliki manfaat untuk mengajar. Kata mengajar yang dipakai pada bagian ini bukan seperti seorang guru mengajar di sekolah, di kelas. Bukan. Tetapi kata mengajar ini berakar dari kata hajaran. Apa yang menjadi hajaran di dalam firman? Yaitu untuk setiap kita mengerti sebuah kesalahan dan mengalami didikan.
Sehingga kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu untuk mengubahkan hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Apakah kita sudah mengalami perubahan kehidupan karena kita melakukan firman di dalam hidup kita? Maka ayat tadi berkata bahwa bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan mendidik kita untuk melakukan kebenaran. Artinya bahwa firman Tuhan itu akan mengarahkan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita boleh renungkan hari ini. Apakah kita sudah mengalami itu di dalam hidup kita? Jangan-jangan kita hanya menyukai ayat-ayat yang menyukakan hati kita. Ayat-ayat yang hanya menyenangkan telinga kita. Tetapi kita tidak pernah mau ditegur. Kita tidak pernah mau mengalami perubahan di dalam hidup ini untuk mengalami Kristus di dalam hidup kita. Maka di ayat 17 dengan jelas dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka pada bagian yang pertama, apakah kita sudah mengalami firman Tuhan yang membawa perubahan itu, mendidik, membawa kita melakukan kebenaran di dalam hidup. Manfaat yang kedua di dalam firman Allah adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya 31b dan 32. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata murid yang dipakai oleh Paulus, kata murid yang digunakan di dalam kitab Yohanes ini berbicara bukanlah seperti pelajar di dalam sekolah, di mana guru menerangkan tentang pelajaran dan murid hanya mendengar dan mengetahui. Artinya, maksud daripada ayat ini adalah firman itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Tetapi kata murid di sini adalah berbicara mengikuti teladan daripada Yesus. Maka ayat ini berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka kata murid di sini berbicara bagaimana hidup kita menduplikasi Yesus di dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan penting. Apakah firman itu menjadi rambu-rambu bagi kita? Apakah kita memiliki ketaatan untuk melakukan setiap firman? Di dalam banyak contoh kehidupan, apakah kita betul-betul sudah melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Mungkin seringkali kita sebagai orang percaya lebih banyak menuntut sebuah hak daripada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Maka Yesus berkata, tetap dalam firman-Ku. Artinya punya keyakinan yang kuat, punya ketaatan yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kita boleh lakukan itu, maka ayat di bagian berikut berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan
Kita dapat melihat pada waktu kita melakukan firman itu, maka kita akan hidup dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dan pada waktu kita lakukan itu, maka ayat itu berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita dapat dimerdekakan lewat kebenaran itu? Pada waktu kita lakukan kebenaran firman di dalam seluruh hidup kita, maka kita sudah mengalahkan iblis. Kita sudah membuat iblis tidak dapat lagi menuduh hidup kita. Karena tugas daripada iblis adalah mengintimidasi dan menghancurkan hidup orang percaya. Maka lewat firman Tuhan akan membuat kita memiliki ketaatan dan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Tujuan daripada firman Tuhan yang ketiga, kita bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada perikop ini menceritakan Yesus dicobai di padang gurun. Pada waktu Yesus menyelesaikan puasa 40 hari, maka ayat berkata, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Dan di sana iblis mencobai Yesus. Pada waktu iblis mencobai Yesus, maka iblis menggunakan firman. Tetapi Yesus pun menangkis setiap serangan iblis juga dengan firman. Maka kalau saudara perhatikan di Matius pasal 4 dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11, maka ada beberapa kali Yesus berkata, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Menunjukkan bahwa Yesus menguasai firman Tuhan. Dan hal itu juga membuat guru-guru di bait Allah takjub dengan Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, membuat iblis dikalah. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matius pasal 4 ini, maka kita bisa melihat bahwa iblis pun menguasai firman. Memiliki arti sebagai orang percaya harusnya memiliki kehidupan yang lebih di dalam pengetahuan akan firman. Maka saya boleh katakan begini, kalau kita kurang memiliki pengetahuan akan firman, maka kita sudah kalah dari iblis. Tetapi pada waktu kita memiliki pengetahuan akan firman, maka kita baru selevel dengan iblis. Lalu bagaimana kita mengalahkan iblis? Kita harus punya pengetahuan akan firman dan memiliki pengenalan akan firman dengan baik. Maka kita bisa melihat lewat firman yang kita miliki, itu akan berguna untuk menangkis dan mengalahkan tantangan yang iblis buat. Itu sebabnya Yesus berkata, sebab ada tertulis. Nah, renungan bagi kita, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita
memiliki firman di dalam hidup kita. Maka di ayat Efesus 6 ayat yang ke-17 bagian B dikatakan pedang roh yaitu firman Allah. Maka di dalam peperangan yang kita hadapi dibutuhkan keterampilan, butuhkan keahlian, dan hal itu dibutuhkan latihan di dalam hidup ini. Maka Paulus mengatakan di bagian Efesus pasal 6 ini merupakan gambaran seorang prajurit Romawi. Saya ambil sebuah pernyataan dari sejarawan Yahudi bernama Yosefus, menuliskan perkataan seperti ini. Setiap prajurit dilatih setiap hari dan dengan sangat keras, seolah-olah memang sedang berperang, sehingga mereka tidak mudah lelah dalam pertempuran yang sebenarnya. Dalam peperangan rohani yang kita hadapi, perlu menggunakan firman Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Selain daripada itu, kita harus mempersembahkan diri kita secara penuh kepada Allah, untuk kita tidak malu melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Sehingga ini menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita lakukan firman Tuhan dengan tepat, dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh hidup kita? Sebagai penutup, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-15 berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran. Sudahkah kita memberitakan kebenaran lewat gaya hidup kita? Kiranya lewat senjata peperangan ini kita boleh semakin mengerti dan kita mau melatih diri untuk kita boleh menjadi pasukan Allah yang gagah perkasa untuk mengalahkan setiap tipu daya iblis, sehingga kita boleh didapati Tuhan sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan biar lewat apa yang kita boleh dengar hari ini, kita boleh melihat kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan kita boleh tundukkan kepala untuk kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri. Kami bersyukur kalau Engkau Allah yang terus memperlengkapi kami di dalam peperangan kehidupan yang kami harus hadapi. Kami terus minta untuk kami boleh dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, untuk kami hidup di dalam keadilan, untuk kami hidup di dalam iman, untuk kami boleh menjaga setiap pikiran kami untuk menaklukkan di bawah otoritas kuasa-Mu, sehingga firman yang Engkau berikan bagi kami boleh menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan setiap siasat iblis yang mencoba untuk menghancurkan hidup setiap kami. Kami terus menyerahkan kehidupan kami dimanapun kami sedang alami hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi kami dan terus menopang kami untuk setiap kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur dan kami boleh terima anugerah daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami boleh diberkati. Amin.